to ego, kalau aku ngomong sih ego itu perlu, tapi bukan berarti kamu mempertahankan pendapatmu, tapi kamu lebih harus bisa membedakan antara ego dengan kamu punya style. Terus apa lagi, Wan, yang dari pengalamanmu itu yang apa ya, extraordinary lah, yang kamu sendiri tidak pernah nyangka itu sebetulnya harus jadi pertimbangan? Kita ambil sampel dari ini ya sekarang ya, dari hospitality ya. Hospitality ini aku banyak ngobrolnya sama Indah, dia bironya namanya InDesign. Pernah kepikir kayak gini nggak? Budgeting buat hotel bintang 3, 4, sama 5 per kamarnya tuh kan pasti beda kan. Coba aku mau nanya kayak gini ke para yang dengar ya. Bakal pakai bahannya yang kualitasnya dibedain atau enggak? Antara bintang 3, 4, sama 5. Buat yang setuju mungkin ketik 1. Buat yang bilang nggak dibedain ketik 2 mungkin. Jawabannya yang 2 sebenarnya. Kenapa? Karena buat owner hotel itu yang penting itu kan durability kan. Ini kan ngomongin public space kan. Kamar dipakai sama orang diganti-ganti tiap hari gitu, tergantung pengunjungnya siapa. Kalau kita pakai yang bahannya kualitasnya rendah, durability-nya turun, otomatis nanti cost maintenance-nya jadi tinggi. Jadi sebenarnya dia bakal pakai bahan yang grade-nya tuh sama, tapi buat ngakalinya tuh dia pakai persentase jadinya tuh. Misalkan kalau buat yang bintang 3 tuh kebanyakan pakai HPL. Mungkin kayu solidnya tuh cuma 5% atau 10%, sedangkan kalau buat yang bintang 4 atau 5, persentase penggunaan kayu solid di interior kamarnya tuh lebih gede. Mungkin bisa 30% gitu. Jadi kalau kamu misalkan presentasi sama owner hotel dan kamu ngerti bahwa grade bahan itu penting dan nggak boleh main-main soal itu, kemungkinan besar kamu dapat proyek desain hotelnya tuh lebih gede jadinya tuh. Nggak asal murah berarti ya? Yes. Iya. Mainnya di volume jadi. Kebanyakan orang mungkin langsung targetnya pokoknya murah, itu pasti bisa menang gitu. Murah-murahan, pokoknya yang murah yang menang gitu. Iya. Kamu mesti kenalin aku sama yang punya, karena itu sama dengan ini apa, jual murah tapi bukan murahan. Itu kan. Tapi that's a good thing. Itu nggak pernah nyangkal ya. Kayak aku dulu juga kerja mentor juga pikirnya di sana. Karena kan harga dikejar habis ya. Saya percaya yang paling penting adalah consideration-nya, apa di pemikiran di balik tiap langkah yang harus dilakukan pada saat presentasinya, bukan presentation board. Karena kalau kita cuma bicara presentation board itu mah gampang. Kita tinggal cari di YouTube seperti itu, apa di YouTube ataupun di Google, ya kan. Material dibedakan, bukan berarti semua diganti yang murah loh. Kalau main quantity sih pasti ya, jadi mainnya di quantity. Ya pinter-pinter nego supplier berarti. Tapi memang yang tadi kalau pertanyaannya misalnya jawabannya diperluas, main concern-nya itu masalah durability sebenarnya. Kalau buat fungsi public space sih kayak hotel kayak gitu. Ya harusnya sih kalau dari owner hotel ya, kalau dipresentasiin seperti itu, misalnya sekarang nih kamu mau yang murah, tapi nanti kamu akan ganti lagi, atau kamu mau yang sedikit lebih mahal tapi ini akan lebih awet, kamu bisa pakai mungkin lebih lama 2 kali atau 3 kali lipatnya. Ya pasti dia akan lebih memilih yang low maintenance pasti, karena memang itu dipakai untuk publik seperti itu. Yeah. Nggak mungkin lah milih yang murah, itu juga pasti bodoh lah, dia nggak mikir juga lah gitu. Aku ada pertanyaan satu ya, untuk temanmu yang InDesign itu. Dia presentasinya langsung ke owner atau pesuruhnya? Kalau dari pengalamanku sih harus langsung ketemu sama owner. Yes. Iya kan memang. Dan untuk ketemu dari owner balik lagi, it's all about networking. Bagi DNV, apa sering memegang langgam atau katakanlah mengarahkan klien ke jiwa dari DNV sebagai garis besar desain yang dipegang studionya? Ego Design seperti industrial dan kawan-kawan. Proyek desain sekali kita mungkin, proyek desainnya DNV itu mungkin 80-90% itu retail.
Jadi buat kita tuh, kita udah bisa baca kliennya kan di sini kan. Buat mereka tuh kadang bukan masalah stylenya, bukan masalah ego desain kitanya. Buat mereka tuh yang penting tuh speed. Kalau kalian ngomongin masalah klien retail, speed yang penting, produksi gambar cepat, dan segala sesuatunya tuh modular. Karena mereka kan ngomongin cost-nya juga kan. Cost produksinya mereka udah tahu bahwa yang namanya bikin toko kayak gini gue bakal repetitif. Gimana caranya supaya setahun tuh dalam sebulan misalkan mau buka 2 atau 3 cabang, kita bisa produksinya cepat. Nah, buat klien-klien retail kayak gini tuh, yang penting tuh 2. Yang tadi masalah speed, yang kedua tuh koordinasi kita dengan mebel maker-nya atau tukang produksi rak-nya misalkan. Kalau kita bisa megang komunikasi yang baik sama supplier-nya, sama pembuat mebelnya, itu bakal bikin klien nempel ke kita sebenarnya. Karena mereka percaya bahwa gue nggak usah pusing lagi soal gambar, lu survei site-nya, stylenya kan kurang lebih kan repetitif kan, yang kalau ini kan udah ada DNA desainnya, udah ada tor-nya kan, udah ada guideline-nya. Yang penting tuh dari gambar ke produksi sampai ke jadinya si toko itu cepat selesainya, karena kita mikirin kejar-kejaran sama uang bank kayak gitu. Ya, at the end balik ke bisnis lagi ya. Yes, kalau retail sangat-sangat bisnis mindset. Beda sama kalau misalnya kita punya kliennya tuh private residential, itu lebih mendayu-dayu, harus tahu ilmu ininya sih, tai chi-nya. Ya, tapi kalau kita bicara uang bank ya, itu make sense sih, karena aku dulu waktu kerja mebel itu kan ketiban utang 1,1 M gara-gara kebakaran itu kan. Itu kamu tidur di rumah sendiri, itu kamu bayar bank. Karena kena bunga kan. Yeah. Jadi tidur nggak pernah nyenyak, Pak. Kayak kan kepikiran kan, aku tidur sehari, aku bayar kayak bayar hotel. Ini ada pertanyaan lagi nih, atau bagi kebanyakan arsitek dalam kategori desain seperti contohnya desain hunian, berusaha memegang ego kan dalam mengarahkan klien itu kan. Kalau kamu gimana, Van? Kalau aku pribadi sih gini ya, kalau kita berusaha memegang ego jadi susah ya. Jadi karena kita itu bikin rumah untuk kliennya kita kan gitu. Ini bukan rumahnya kita kan gitu. Kita desain untuk kliennya kita. Otomatis harusnya kita yang harus bisa memahami apa sih yang disenengin sama kliennya seperti itu, daripada apa yang disenengin oleh kita. Misalnya, let's say sekarang klien minta saya butuh nih ruang pembantu misalnya, saya butuh 2 ruang pembantu misalnya gitu. Terus kita maksain, saya enggak suka pakai ruang pembantu misalnya, saya enggak usah dikasih ruang pembantu, ya enggak mungkin juga gitu, karena itu udah apa kebutuhannya mereka. Atau misalnya kalau kita ngomong desain modern seperti itu, saya desainnya modern nih, tapi kliennya maunya klasik seperti itu. Kalau kita maksain egonya kita, kamu harus modern, ya pasti nggak akan dikasih kamu, karena yang punya duit juga kliennya. Saya akan bisa cari arsitek yang lain, saya cari aja yang lain lah yang bisa bikinin saya yang klasik seperti itu. Nah itu kalau dari pandangan saya sih seperti itu. Nah itu kan juga komunikasi itu banyak ini ya, kayak tadi pertanyaannya Lutfi ini make sense ya. Pertanyaan sebetulnya kayak seakan-akan nyeleneh, tapi kalau kita bisa telah lebih lanjut, sebetulnya it's all about assumption. Jadi kalau misalkan kita bicara presentation board, itu seakan-akan kita ini seorang arsitek yang lagi mempresentasikan desain ke seorang developer, ke sebuah developer. Kesannya seperti itu. Cuman banyak orang yang tidak menyadari bahwa kalau kita bicara presentation, it's not just about the presentation board, tapi kita build communication sama mereka itu sebetulnya part dari sudah bagian dari presentation. Ya. Karena kan kamu udah build communication itu kan dengan mempresentasikan sesuatu. Tukar pada saat komunikasi kan sudah terjadi ini ya tukar ide ya. Kayak kamu udah mulai menyampaikan dikit-dikit, cuma nanti lengkapnya di presentasi. Kayak gitu. At the end of the day it's all about negotiation as well. So negotiation buat aku sih memang part of presentation. And kalau
omongannya Evan tadi itu juga make sense. Cuman kalau aku lihat harus bisa membedakan kalau ini ya, banyak yang mengatakan bahwa arsitek itu punya ego. Nah, aku sangat setuju tentang ego. Sebetulnya, di setiap arsitek pasti ada egonya. Nggak usah arsitek lah, ya arsitek pun manusia gitu. Kita pun manusia gitu kan. Arsitek itu bukan seorang superhuman, kayak lagi itu seperti kayak assumption, kayak orang udah pokoknya bangunan bagus, langsung yang dituding adalah yang ditanya adalah arsiteknya siapa. Bahkan developernya pun tidak pernah ditanya, selalu arsiteknya. Nah, sama dengan presentation board tadi. Jadi presentation board kesannya seakan-akan kita ini selalu mikirnya kayak kita ini di sidang TA gitu ya. Padahal presentation itu is the whole process sebetulnya kalau menurut aku. Dan back to ego, kalau aku ngomong sih ego itu perlu. Tapi bukan berarti kamu mempertahankan pendapatmu. Tapi lebih harus bisa membedakan antara ego dengan kamu punya style. Kalau kita bicara ego, jelas jawabannya Pak Evan itu yang paling masuk akal. Nah, itu kalau kita bicara ego, ya kan? Karena kalau ego, kemudian kita menihilkan peran owner yang dengan kata lain dia yang punya duit, ya kan? Terus kamu bilang, nggak bisa Pak, pokoknya saya maunya begini. Ya most likely kamu nggak bakal laku. Itu kalau ego. Tapi kalau kamu mempertahankan style, itu beda lagi. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.